Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal ketiga. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Tadi pagi menggunakan waktu yang banyak untuk melihat pasal ketiga ini, apa yang mana yang didapatkan dari pasal ketiga ini. Kita melihat satu cerita kisah orang Israel. Tetapi kita tidak tahu akan latar belakang cerita ini, hanya tahu ada 3 orang pahlawan, dan di situ dimulai dikatakan Tuhan untuk mencobai orang Israel. Apa yang disampaikan Roh Kudus untuk kita lewat cerita ini? Tapi kita tidak tahu bagaimana akan latar belakang dari cerita ini. Kita tahu bahwa Tuhan ingin mencobai orang Israel, tetapi mereka gagal. Kemudian ada 3 orang penyelamat pahlawan, 3 orang hakim. Kalau kita harus ingin mengerti akan makna dari pasal ini, harus menggunakan waktu, harus mengenal akan latar belakang. Di sini dikatakan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, zamannya Yosua telah berlalu, generasi Yosua telah berlalu. Kemudian ada beberapa dari suku yang Tuhan mereka tinggalkan. Di situ Tuhan ingin mau untuk mencoba orang Israel. Apa yang ingin diterangkan di sini? Kalau kita harus mengerti akan arti ini, kita harus lewat dari kesusahan untuk bisa mengerti akan arti makna dari pasal 3 ini. Kita tahun 2020 harus kembali kepada zamannya hakim-hakim, yaitu sesudah zaman Yosua. Itu latar belakang mereka. Tapi ini lebih rumit lagi, karena setiap kita membaca kitab sangat sulit, sehingga kalau kita bisa kembali kepada masa zaman hakim-hakim itu lebih baik lagi. Kita selalu demikian. Tetapi di sini ada satu masalah yang lebih rumit lagi. Kitab ini siapa yang menulis? Kapan ditulis? Hakim-hakim yang nulis? Siapa yang menulisnya? Atau ini apakah Isra yang menulisnya? Kalau Isra yang menulisnya, Isra harus lewat dari zaman dari hakim-hakim dibicarakan di zaman ke zaman Isra. Itu mereka di masa pembuangan. Jadi dikatakan hakim-hakim ditulis sesudah masa pembuangan atau di dalam masa pembuangan. Diberitahukan kepada orang-orang.
Tetapi di sini tidak ada peneliti atau seorang pun yang bisa diterima. Dan akhirnya saya melihat begitu banyak data-data, saya merasa ini adalah zaman permulaan dari negaranya Yehuda. Pada saat saya melihat seluruh kitab hakim-hakim, saya melihat dari awal sampai akhir, saya merasa mungkin di antara perpecahan antara kerajaan selatan dan utara, yaitu di antara zamannya Salomo di zamannya Yeroboam. Yeroboam di sebelah utara, dia di situ mendirikan mesbah, mendirikan lembu emas, menyuruh orang Israel untuk jangan pergi ke Yerusalem. Seperti kita di wabah ini dengan arti ditutup di perbatasan negara. Jadi tidak bisa pergi negara selatan. Kalau mau menyembah Tuhan di sebelah utara juga ada. Ada Batel, ada Dan. Di situ mendirikan 2 lembu emas dan di situ menyembah Tuhan. Di sebelah selatan Rebahem, dia yang ditentukan Tuhan, orang yang diberkati. Dia menduduki kerajaan Yehuda, mewarisi kerajaan yang sebelumnya. Tapi dia satu raja yang tidak baik, dia juga menindas rakyatnya. Saya merasa kitab hakim-hakim ini di antara zaman ini ditulis untuk mengajar orang Israel di antara selatan dan utara, siapa yang kamu pilih. Kamu memilih Yeroboam yang menyembah lembu emas, atau Rehoboam hidup dalam penindasan. Dua-duanya tidak baik. Rehoboam, tidak ada satupun yang baik. Siapa yang kamu pilih? Pada saat hakim-hakim ini diletakkan di antaranya ini di Hong Kong, memberitakan kitab ini, saya sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah aku tidak bisa berani untuk membicarakannya, menerangkannya. Karena saat saya memberitakan ini, saya akan mendapatkan serangan. Kalau saya memilih utara atau selatan, akan mendapati serangan. Dua-duanya tidak baik. Tetapi Roh Kudus mendesak saya untuk menerangkan.
Saya tidak ingin mem- membi- melampaui saat saya mengambilkan tentang membuat paragraf dari Alkitab, atau dengan kata mungkin ini di saat dalam atau ini setelah pembuangan pada saat kebangkitan rohani. Mungkin ini sudah tidak ada arti kita gagal, apa mungkin kita, atau ini kita ada kembali dari pembuangan, kita kembali semua hukuman telah selesai, kita bangkit untuk mendirikan hukum Taurat. 3 kali gelombang kebangkitan membuat baru akan hukum Taurat, demikian akan aman, maka semua akan bergembira. Tetapi saya merasa hakim-hakim ini terus-menerus membicarakan tentang kerajaan Israel di masalah di selatan. Pertama, pasal pertama dikatakan Yahuda terlebih dahulu maju, kemudian seterusnya. Saya merasa zaman Yerobeam atau Rehabeam, mereka mengambil keputusan sehingga lebih pas untuk menerangkan kitab Hakim-Hakim. Jadi saya mohon Tuhan untuk mengampuni saya akan menerangkan tentang kebenaran. Kalau saya menerangkan tentang yang sangat positif dari sini, seluruh dari kitab Hakim-Hakim, bukan berarti ini adalah ide dari Pastor Joshua. Tapi saya membaca Alkitab dan secara yang benar saya katakan, saya terangkan. Mohon kalian untuk berdoa untuk saya. Perlahan-lahan kita membacanya, kita bisa melihat bagaimana pilihan tentang kebenaran. Saya suka akan menurut kebenaran untuk dibicarakan, diterangkan. Saya memberi tema pasal ini di sebelah untuk peruntuhan dari raja-raja susah. Mereka raja dibagi dari 4 bagian, ayat 1 sampai dengan 6. Orang Israel gagal pada saat dicobain Tuhan. Mereka tidak mendengar akan perintah Tuhan, melayani Allah lain. Di ayat 1 dikatakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yaitu mereka semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan.
Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Kemudian dikatakan yang tinggal ia 5 raja orang Filipin. Semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan di Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Di ayat keempat di situ dikatakan mereka yang ada di sana supaya dicobai orang-orang Israel dan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberitakan Tuhan kepada nenek moyang dengan perantaraan Musa. Di sini Tuhan mencoba orang Israel, apakah mereka mendengar. Apakah juga di sini Tuhan mencoba, apakah di zaman seperti zaman Abraham, apakah Abraham juga mendengar pada saat Tuhan menyuruh dia mengorbankan anaknya Ishak. Tapi saat dia mengorbankan, Abraham demikian melakukan, tetapi pada saat dia mengorbankan anaknya, malaikat di situ datang untuk menghalanginya. Tuhan mengatakan bahwa dia tahu kalau Tuhan tahu akan imannya Abraham. Tuhan berhak, dan juga kita juga bebas untuk mengambil keputusan. Setiap orang juga bebas. Kuasa kekudusan kudus bisa memberikan kita untuk kita mengambil keputusan, tetapi Tuhan memberi orang sendiri kebebasan untuk mengambil keputusan. Kamu dan aku hari ini juga adalah orang yang merdeka. Kalau kita menjadi orang yang bebas, kita mengambil keputusan. Tuhan di situ Tuhan meninggal mereka, di situ mencobai mereka apakah mereka mendengarkan setiap perintah-perintah yang Tuhan. Jadi di Hakim-Hakim kita melihat bahwa mendengar perintah Tuhan itu sangat penting. Mendengar dan mengikut Tuhan sangat penting. Kita jangan menjadi seorang yang tidak mengikuti Tuhan, bukan miliknya Tuhan, seperti yang dikatakan di pasal yang kemarin. Hari ini bulan Desember 31, Tuhan berkata kepada kita harus mendengar akan perintahnya. Kita harus mengenal Dia. Dikatakan Tuhan meninggalkan mereka agar mereka tahu, agar mereka bisa di sini dilatih untuk berperang. Ya, kenapa setiap ini mereka adalah dilatih oleh Tuhan. Setiap para mereka perwira itu adalah dilatih oleh Tuhan, sehingga beberapa orang Kanaan tinggal di situ, supaya di antara mereka di antara orang Israel, supaya di situ Tuhan melatih mereka berperang. Agar kita tahu masalah kita, negara kita, masalahnya apa, keamanan kita, segalanya itu adalah dari Tuhan, bukan dari hak dari pihak selatan atau utara. Itu bukan masalah Yerobeam atau Nahabem. Dua-duanya tidak baik. Hanya Tuhan kuncinya. Kalau kita tidak mengikuti Tuhan, itu kuncinya. Bukan mengikuti sebelah utara Yerobeam atau Nahabem di sebelah utara yang membuatmu menjadi tenang, menjadi aman. Tapi kita harus mengikuti Tuhan. Maukah kamu mendengar?
mengikuti Tuhan. Orang Israel mereka tidak mau. Mereka membelakangi akan perintah Tuhan. Mereka menikah dengan orang-orang Kanaan. Seluruhnya bersifat duniawi, bersifat Kanaan. Bahkan mereka menikah dengan anak-anak perempuan mereka dan mereka menyembah ala-ala mereka. Mereka gagal. Di zamannya Yeroboam, apa yang dilakukan orang Israel? Bagaimana yang harus dikerjakan? Apa yang harus mereka pilih? Jangan seperti zamannya hakim-hakim, orang Israel gagal. Rupanya kita dalam percobaan. Bagi Yeroboam atau Nahebeam itu kita di tengah-tengahnya. Apa yang harus kita pilih? Ambil keputusan. Rehabeam. Saudara semua, di dalam percobaan ini apa yang harus kita pilih? Apakah kamu mengikuti otoritas kuasa atau mengikuti dunia ini, atau kamu mengikuti Tuhan? Hari ini yang harus kita katakan, di sini ada 3 hakim. Kita melihat sebelah selatan, rajanya satu yang sangat berkembang, yang baik sekali. Seperti kalau kita membeli bursa, dia yang sangat harga yang tinggi. Mereka beribadah kepada ala-ala orang lain. Mereka gagal, tetapi Tuhan di sebelah selatan dia membangkitkan hakim-hakim yang membawa pengaruhan yang sangat besar sekali. Di sini kita melihat ada hakim yang besar dan yang kecil-kecil. Di sini melihat 3 hakim-hakim yang besar, 1 kecil. 2 yang besar, 1 yang kecil. Besar atau kecilnya hakim-hakim ini melewati kitab yang menerangkan tentang mereka dan membawakan damai bagi rakyat berapa lama. Kita melihat di sebelah selatan yang dibangkitkan hakim pertama, yaitu Otniel. Ayat 7 sampai dengan 11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melupakan Tuhan Allah mereka, beribadah kepada para Baal dan para Asyera, sehingga mereka ditaklukkan oleh Kusyan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia. Mereka adalah di antara Asyur dan Aram. Di zaman kuno ini adalah satu kerajaan yang sangat besar sekali, sangat kuat sekali. Raja itu bernama Kusyan Rishathaim. Kusyan berarti hitam. Rishathaim double kekuatan dalam artinya. Yang menerangkan, mengatakan bahwa dia orang yang sangat kejam sekali. Di sini orang Israel melayani dia 8 tahun.
mereka menyerang Israel, Israel ditaklukkan oleh mereka dan Israel melayani mereka. Kemudian Israel berseru pada Tuhan sehingga membangkitkan orang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel anak Kenes adik Kaleb. Roh Tuhan menghigapi dia dan menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rasyataim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rasyataim. Ini kita untuk kita perhatikan. Kerajaan kuno yang besar ini ditaklukkan, diberikan ke tangannya hakim. Ia menangkan atas raja tuan dari zaman kuno ini. Kemudian setelah Otniel mati, orang Israel juga melakukan yang jahat pada Tuhan. Otniel dia setelah masuk tanah Kanaan, ia adalah generasi kedua. Kaleb dan Yosua memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau dikatakan saudaranya Kaleb itu generasi pertama, maka anaknya adalah generasi kedua. Dia pernah berperang di Hebron. Dia sebagai pahlawan di Israel. Dia adalah perwira yang juga berperang di tanah Kanaan. Dia sangat mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Tetapi orang Israel malah menyembah berhala. Ayat pertama sampai ayat ke-6 dikatakan itu menerangkan tentang orang Israel, mereka tidak mengenal Tuhan. Sesungguhnya Otniel tahu. Dia tahu, tetapi orang Israel telah menyembah beribadah kepada Allah-Allah asing, berhala. Kita tahu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan cepat, tidak perlu bertahun-tahun. Generasi yang atas pergi, generasi yang berikutnya mereka melakukan yang jahat. Ini adalah sifat dari manusia. Manusia lebih suka memilih akan duniawi ini. Tetapi Tuhan punya belas kasihannya kepada orang-orang. Dia berkata kepada orang Israel, mereka adalah jahat, tetapi Tuhan masih punya belas kasihannya dan membangkitkan akan hakim-hakim untuk mengalahkan kerajaan yang lama. Keperkasaannya sama dengan Abraham untuk mengalahkan 5 raja, untuk menyelamatkan Lut. Ini Otniel sangat lihai sekali. Mengapa sangat lihai? Apakah dia banyak tentara? Bukan. Karena roh Tuhan ada padanya. Tuhan memberi musuhnya di tangannya sehingga ia menang, sehingga mereka aman. Saudara semua, kita juga harus demikian menghadapi virus ini, menghadapi kekacauan masyarakat. Kita harus mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Dengan demikian kita akan aman. Di zamannya Otniel, mereka menyembah Tuhan. Tetapi setelah ia mati, mereka berbuat jahat kembali. Kemudian di sini
Tuhan membangkitkan Raja Moab untuk menindas mereka. Mereka harus melayani Raja Moab 18 tahun sehingga Tuhan membangkitkan lagi satu hakim yang besar, kuat juga. Ini kita sebut dia dengan hakim yang perkasa. Pertama, hakim karena roh Tuhan hinggap padanya. Di hakim yang kedua juga demikian, tapi di sini tidak dikatakan, tetapi di sini menerangkan juga sama. Tuhan mengangkat dia sebagai penyelamat. Bahkan Tuhan menggunakan tangan kanannya dia menggunakan tangannya agar tangan kanan Moab tidak menyerah padanya, sehingga dengan tangan kirinya dia bisa membunuh Raja Moab. Dia sangat kuat sekali. Karena keterbatasan waktu, saya tidak menerangkan lebih panjangan. Ini membunuh raja satu kesuksesan. Dia sangat pintar sekali. Mengapa Ehud bisa gagal? Karena dia membawa satu orang pengintai, tetapi pengintai itu takut gagal, maka Ehud jadi gagal. Di sini Ehud tidak ada mau orang yang membantunya. Dia menyuruh orang yang bersamanya untuk pergi, untuk pulang. Dengan dia diam-diam membuat satu rencana. Semua orang tidak ada di situ, sehingga di situ ia membunuh Raja Moab. Dia sendiri dengan kuat. Tuhan mengangkat dia sehingga ia membunuh Raja Moab ini, dan dia membunuh orang-orang di situ 10.000 orang Moab. Di situ damailah negerinya selama 80 tahun. Dia sangat luas. Dia sangat cepat sekali di dalam 80 tahun ini orang Israel. Di sini orang Israel juga menyembah Tuhan, tidak menyembah berhala yang lain, Allah yang lain. Ini satu yang sulit sekali. Tetapi di zamannya Ehud, demikian juga saya berpikir pada saat saya dengan Simut, Tuhan sangat menyertai. Kalau Simut tidak bersama saya lagi, belum tentu Tuhan menyertai. Apa yang harus kita pelajari di sini, di zaman kita sekarang ini, kita harus ada hati terhadap Tuhan. Kita melihat dalam drama di pesan, saat melihat mengikuti Tuhan atau selera mama kita, bukan melihat sebagai satu cerita, tapi kita harus melihat bagaimana kita mengikuti Tuhan. Pada saat saya tidak di sini, kalian tetap harus bangkit untuk mengikuti Tuhan. Hakim-hakim di sebelah selatan. Mengapa saya mengatakan hakim-hakim sebelah selatan? Karena mereka berada di daerah Gilgad. Mereka sampai naik di pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim yaitu di belakangnya Yeriko. Sangat dekat dengan Yehuda.
daerah milik selatan, Kanaan sebelah selatan. Di satu karya yang sangat besar sekali, setidaknya kita melihat orang Israel menyembah Tuhan 120 tahun. Dua hakim-hakim ini ditambah menjadi satu. Kemenangan dari mereka bukan karena kekuatan, tetapi karena roh Tuhan. Dan masih ada satu hakim yang kecil, yaitu Samgar bin Anat. Di sini menggunakan tongkat penghalau lembu, 600 menghalau 600 orang banyaknya yang dia bunuh. Tapi yang seterusnya tentang dia tidak dijelaskan dengan terperinci. Di sini kita melihat ada hakim yang besar dan di sini ada hakim yang kecil. Satu permulaan yang sangat baik sekali. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita melihat penyelamat kita, melepaskan kita dari serangan musuh kita, bahkan melepaskan kita dari serangan virus ini, lepas dari tekanan dari dunia. Bahkan sebelah selatan atau utara negara Israel di di pertengahan mereka, bagaimana orang Israel di antara bagaimana mereka lepas dari semua ini. Tuhan menyuruh mereka mengambil keputusan, yaitu mengikuti Tuhan. Ada roh Tuhan dimanapun, maka amanah negeri. Iya, jangan untuk melayani ala-ala bangsa asing. Saya menerangkan sampai di sini. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
Mari kita saudara semua kita berkata, kita buka mulut kita kepada Tuhan. Pagi ini dikatakan di ayat pertama, mereka dikatakan Tuhan mencobai orang Israel, apakah mereka mengikuti Tuhan. Tapi sayangnya mereka gagal. Saudara semua, ada baiknya kita di hari ini, di tahun 2020, hari yang terakhir, kita berdoa pada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa agar Tuhan membantu kita untuk menghadapi tahun yang akan datang. Mohon Tuhan untuk membantu kita mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita sendiri. Di tahun yang lalu kita mengikuti Tuhan. Di tahun yang akan datang, Tuhan membantu kita. Kita mohon perbantuan dari Tuhan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu, baik di saudara-saudari dan yang di online berdoa. Tuhan, di tahun 2020, hari yang terakhir, Tuhan terima kasih lewat kitab Hakim-Hakim pasal 3 Kau berikan kepada kami. Mereka mendapati penindasan karena mereka tidak percaya, mereka tidak mendengar, tidak mengikuti-Mu. Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu, di penyediaan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mengucapkan puji syukur kami. Dan yang akan menghadapi tahun yang akan datang, bukan saya sendiri dan juga para staf gereja dan saudara-saudari semua. Tuhan, saya berkata kepadamu, kami rela untuk mendengar, kami mau taat, kami mau hidup menurut kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Kami hanya memilih Engkau. Kami hanya memilih Engkau, Tuhan Yesus. Kami terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di pagi ini kami melihat orang Israel, mereka gagal, mereka lupa akan Tuhan pada saat kesengsaraan di atas virus ini. Tuhan, kami mengalami perekonomian atau di sekitar kami, apakah Tuhan itu benar? Apakah Tuhan menjaga kami? Kami berdoa begitu lama, seperti Tuhan tidak menggenapi. Tetapi di sini, di kitab ini dikatakan agar kami jangan meninggalkan Tuhan. Saudara semua, mari kita berdoa. Di hari-harimu merasa Tuhan itu sangat jauh, bahkan di dalam doa Tuhan belum menggenapi doa. Tetapi di sini dikatakan jangan lupa akan Tuhan Allahmu. Dia adalah satu-satunya. Di antara kita tidak ada lain yang bisa diganti. Mari kita bersatu hati untuk berdoa bagi hidup kita, bagi roh kita, iman kita, dan juga ini menjadikan kita sebagai peringatan bagi kita Allah yang di depan kita. Dia Allah Bapa yang selalu menuntun jalan kita di dalam keadaan apapun. Bukan mengandalkan akan kepintaran kita, tetapi kita mengandalkan Allah Bapa yang berjalan di depan kita. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk hidup kita.
di masa kesulitan ini, baik di online atau kita mendengar renungan doa pagi semakin berkurang. Kita berdoa di sini dan juga kita mohon akan roh kita semakin kuat. Dan kita bisa manfaatkan setiap penyediaan yang diberikan dari gereja di lewat online. Kita membawa keluarga kita agar tetap berpegang pada Tuhan. Kita raih semuanya ini agar Tuhan membantu kita. Tuhan, kami memuji-Mu, berterima kasih di masa wabah ini, di dalam kesulitan ini, kami masih tetap ada gereja-Mu dan masih tetap di sini menyalakan lampu, dan di sini pastor menyalakan lampu agar kami tetap tegar, dan kami Tuhan mohon Tuhan akan terus untuk menyertai kami dan mohon agar kami tidak meninggalkan Engkau, agar jangan sampai kami seperti orang Israel berdosa. Dan saya mendengar Tuhan berkata, anakku, di dalam masa kesulitan ini mataku tidak jauh darimu, mataku memandang padamu, aku menyertaimu, tanganku memegangmu. Anakku, matamu harus melihat ke aku, sama seperti aku melihatmu sama. Pikiranmu akan penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan, tidak seharusnya putus asa atau gagal, atau tidak seharusnya untuk takut, karena aku selalu menyertaimu. Seperti orang Israel di masa kesulitan, aku tetap menyertai mereka. Di saat mereka berseru, keselamatanku datang. Pada saat di mana mereka berharap padaku, tanganku yang kasih segera akan datang. Anak-anakku, di dalam hidupmu yang bukan dikelilingi oleh konflik ini, bukan dikelilingi oleh kesulitan perekonomian, tetapi engkau dikelilingi akan kasih Tuhan. Percaya padaku, peganglah padaku, karena aku menyertaimu. Tahun 2020 demikian. Untuk menghadapi tahun 2021 yang akan datang, aku akan memberikan lebih besar lagi mujizat padamu, memberikan lebih besar lagi sukacita dan segala keajaiban yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Percayalah, jangan di masa kesulitan melupakan aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Di masa kesulitan, jangan lupakan aku adalah Allah yang berbelas kasihan, yang penuh kasih, yang memberikan segalanya kepadamu. Berpeganglah padaku, percayalah dan ikutilah sampai penghabisan. Bapa, aku datang di hadapanmu, aku dalam namamu memberkati saudara-saudari dan staf gereja. Tuhan, kami percaya apa yang Engkau firmankan, setiap firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, kami percaya Engkau tangan-Mu yang perkasa menyertai kami. Di masa lalu, bagaimana Engkau melindungi Israel, Engkau membangkitkan hakim-hakim yang perkasa, demikian juga bagaimana Tuhan melepaskan mereka, lepas dari musuh-musuh mereka, sehingga mereka dalam aman dalam 120 tahun. Demikian juga Tuhan, hari ini kami, bagi pastor dan Simo, kami mengucapkan puji syukur kami. Saudara semua, kita berdoa untuk pastor dan Simo. Bagi gereja kita berdoa, kalau bisa kita dua-dua orang.
Kita berdoa untuk pastor dan Simo kita agar Tuhan terus memenuhi mereka, terus menuntun mereka untuk memimpin gereja. Kita berdoa. Saudara semua yang di online, silakan yang giliran kita berdoa baik bagi pastor dan Simo dan Bapak Ibu rohanimu. Kita berdoa untuk Pastor Joshua agar dia lebih berani lagi untuk menerangkan akan kebenaran. Dan di masa yang akan datang mereka terus berpegang pada kebenaran dan terus untuk berani memberitakan kebenaran dan terus untuk memimpin kita, memimpin gerejanya masuk dalam rencana Tuhan. Kita bergiliran untuk berdoa. Terima kasih agar dia yang di semua membaca Tuhan Engkau memberikan melihat sejak segala panah yang Tuhan. Tuhan, Kau melindungi pastor dan pada siap menerangkan akan kebenaran. Segala musuh, segala panah, semuanya dipatahkan. Darah-Mu yang melindungi pastor dan untuk memimpin seluruh gereja. Tuhan, mohon kepada-Mu Bapa, mohon kepada-Mu. Saudara semua, kita bersama bangkit berdiri, kita mengangkat tangan untuk agar roh Tuhan memenuhi kita dan memakai pastor dan Simo agar lebih peka lagi akan Roh Kudus. Dengan demikian kepekahan akan Roh Kudus juga ada pada kita agar kita tegar untuk mengikuti Tuhan. Kita mohon dengan juga peka akan mengikuti Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendapatkan ketegaran yang demikian untuk mengikuti Tuhan seperti pastor dan Simo, dan juga akan kami teruskan bagi generasi kami berikutnya. Saudara-saudari semua, kita juga menghadapi percobaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan generasi yang tidak sama, dalam keadaan yang tidak sama, bahkan generasi yang tidak sama dan masa-masa yang tidak masa. Kita juga menghadapi percobaan seperti Abraham menghadapi percobaan orang Israel di zaman hakim-hakim, juga dia menghadapi percobaan di zamannya Raja Salomo. Sesudahnya dia, orang Israel, orang Yahuda juga menghadapi percobaan. Orang Yahudi juga demikian. Dan juga pada saat kita sekarang ini, walaupun kamu hidup tinggal dimanapun, kita menghadapi percobaan.
Tuhan ingin tahu akan hatimu. Apakah kamu mau mendengar untuk mentaati segala perintahnya? Apakah kamu rela untuk mau mengikuti segala perintah-perintahnya, mau mengikuti Tuhan? Pada saat kamu mau mengikuti Tuhan atau mengikuti Tuhan, angkatlah tanganmu, saudara semua yang di online. Kalau engkau mau mengikuti Tuhan, angkatlah tanganmu dan ikutilah doaku. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau memberikan kebenaran-Mu padaku. Terima kasih Engkau mengadakan perjanjian dengan kami dari dahulu sampai sekarang. Engkau terus untuk menuntun kami, menyelamatkan kami, mengadakan perjanjian dengan kami sebagai Allahku dan aku sebagai umat-Mu. Aku mau mendengar-Mu. Mohon Engkau membantuku, memberi aku karunia untuk mendengar-Mu, mengikuti-Mu, mentaati, menjalani segala perintah-perintah-Mu. Aku tidak mau mengikuti berhala. Aku tidak mau mengikuti dunia. Hanya Engkau sebagai Allahku. Aku tidak mau membuat apapun yang mohon Tuhan membantu aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Mengundang tanganmu untuk ditadakan. Di pasal ketiga ada 3 hakim-hakim. Otniel, dia menggunakan Tuhan. Ehud menggunakan tangan kanannya, Sagar menggunakan tongkat penghalau lembu. Tuhan bisa menggunakan siapapun, baik dia seorang petani, atau kamu seorang bangsawan, atau kamu di tubuhmu ada sesuatu. Tetapi Tuhan bisa memakaimu asal kamu mau mengikuti Tuhan. Memakai kamu sebagai seorang penyelamat. Sebagai penyelamat di generasi yang tidak percaya ini. Pada saat engkau hidup, orang sekelilingmu tahu bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak mengadakan hubungan dengan Allah asing. Dalam nama Tuhan Yesus mohon agar Roh Kudus ada di padamu, memangkatmu sebagai penyelamat, sebagai hakim-hakim generasi sekarang, hakim-hakim. Mohon Tuhan untuk mengurapi kita setiap orang, agar setiap saudara-saudari 611 termasuk yang saudara-saudari yang di online mendengarkan renungan doa pagi, teman, Tuhan mengurapi kita. Roh Tuhan ada padamu agar kita bangkit sebagai generasi hakim, agar Tuhan mengenal Tuhan adalah Allah, hanya melayani Tuhan, sehingga di tempat tinggal kita aman. Di saat kamu masih hidup, di tempat itu adalah aman. Di saat kamu hidup, tempatmu adalah miliknya Tuhan. Kerajaan Tuhan datang padamu lewat kamu. Kita bersama untuk melayani generasi sekarang, zaman sekarang, membawa jam sekarang untuk kembali pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala virus, perekonomian, orang raksasa tidak akan tahan di hadapanmu. Roh Kudus mengurapimu, memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Haleluya. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara semua, kita selesai tahun 2020 renungan doa pagi.
Tahun ini tidak mudah. Tahun ini tidak mudah. Kita mohon tahun 2021 Tuhan terus memakaimu dan juga memakai renungan doa pagi kita dan ibadah kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kita terus mengikuti Tuhan. Amin. Doa pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati semua.